المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul 'uqal. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul 'uqal, yaitu bertempatnya atau menetapnya keinginan atau hawa dari hati. Itu merupakan biang atau penyakit yang kronis, biang daripada keburukan atau penyakit yang sangat membahayakan. Allah itu penyakit yang paling puncaknya penyakit. Kalau bahasa jasmani itu penyakit kronis yang sudah tidak ada lagi obatnya kecuali nunggu mati. Tidak ada lagi untuk harapan sembuhnya. Di mana penyakit ini disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah datangnya daripada halawah, manisnya al-hawa, yaitu dorongan yang tidak baik. Hawa itu adalah dorongan yang menjurus kepada keburukan. Nafsu itu subjeknya atau ainnya atau makhluknya. Nah, sedangkan terdorongnya kepada keburukan itu namanya hawa. Jadi nafsu itu bisa terdorong kepada baik, bisa terdorong kepada yang tidak baik. Apabila terdorong kepada yang tidak baik disebutlah dengan hawa. Sebagaimana dalam Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah kamu mengikuti hawa, yaitu dorongan yang tidak baik di dalam hati, maka niscaya tersesatlah kamu daripada jalan Allah. Jadi orang yang mengikuti dorongan yang tidak baik di dalam hati, itu hasilnya dia pasti tersesat, tidak akan pernah selamat. Nah, hawa nafsu ini itu terbagi dua. Ada hawa nafsu yang sifatnya jasmaniah, ya kan? Yang kelezatannya itu hanya untuk kepada jasadnya, jasmaniah, seperti menginginkan punya rumah, punya mobil, punya fasilitas dunia, ya kan? Itu hawa nafsu yang menjurus kepada jasmaniah. Ini masih ada harapan untuk disembuhkan, masih mudah untuk diobati. Tapi kalau hawa nafsu yang ada di dalam hati menetapnya itu, kata Imam Ibn Athaillah, si hawa ini di dalam hati itu adalah merupakan penyakit yang kronis yang susah untuk diobati. Yang mana hawa yang pada hati ini berujung kepada cinta kepada dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu
adalah penyakit yang puncaknya penyakit atau biangnya dari kejahatan. Jadi apabila di dalam hati kita masih ada hubbud dunia, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang dibawanya hubbud dunia dan takabbur, yang oleh sebab hubbud dunia inilah adanya takabbur. Sumbernya sombong itu karena adanya hubbud dunia, sumbernya dengki itu karena ada hubbud dunia, sumbernya ujub itu karena adanya hubbud dunia. Dan penyakit-penyakit hati yang lainnya semuanya itu bersumber daripada hubbud dunia, cinta dengan dunia. Kalau akar daripada masalah penyakit ini kada diubah, maka penyakit-penyakit yang dari asal usul hubbud dunia ini hilang akan datang lagi. Karena akarnya masih ada, biangnya masih ada, sumber penyakitnya masih ada. Biar buangi sifat takabbur, karena dia datang pulang. Buangi lagi, besok datang pulang. Kenapa? Sumbernya masih berada melekat di dalam hati. Nah inilah yang disebut dengan kronisnya penyakit hamba yang berada di dalam hati. Dan ini tidak akan bisa diobati kata musannif kecuali maunya Allah. Maunya Allah ini tanpa sebab. Kalau yang lain itu kalau diobati dengan dihadirkan oleh Allah sebab atau cara atau jalan atau ikhtiar. Kalau ini tidak akan bisa diobati oleh ikhtiar manusia kecuali maunya Allah. Dan apabila penyakit ini terus berhinggap di dalam hati, yang mana manusianya ini tidak ada keinginan untuk meminta kepada Allah agar dicabut hubbud dunia, maka sampai mati dia tidak akan bisa menghilangkan itu hubbud dunia. Coba biar periksa hati biar masing-masing, periksa hati kita masing-masing. Pasti ada cinta lawan dunia, betul kan? Pasti ada cinta lawan dunia. Buktinya hilang handphone kita sedih, hilang iman ada. Hilang kendaraan kita nangis, hilang iman kita santai-santai saja. Itu menandakan apa? Condongnya kita kepada keduniaan, atau cinta kita sudah terikat kepada dunia. Lalu kayak apa cara membuangnya nih Ustaz? Di sini kan disebutkan susah dan tidak ada obatnya kecuali Allah yang menghendaki. Maka kata musannif di kalam hikmah yang selanjutnya, la yukhriju syahwatan 'anil qalbi illa khawfun mus'idun aw syauqun muqliqun. Tidaklah dikeluarkan itu hawa yang keroknya daripada sumber penyakit di dalam hati, yaitu hubbud dunia. Tidak akan dikeluarkan itu hawa dari hati hamba itu illa khaufun mus'ijun, kecuali dia punya rasa takut yang dahsyat kepada Tuhannya, au syauqun mukhliqun, atau rindu yang berkeluarga kepada Tuhannya. Dua inilah yang menandakan orang itu akan dicabut oleh Allah daripada hawa di dalam hatinya, dorongan yang tidak baik di dalam hatinya, yaitu hubbud dunia. Sudah jelas nampak dan dengan akal sehat bagaimanapun dia akan menerima, tapi anehnya dia tetap melakoninya. Itulah orang yang sudah kena hubbud dunia. Coba jelasnya di mana? Dunia itu sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Sebentar. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ka'annahum yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti di hari di mana hari itu terjadi, itu hari kiamat, itu manusia akan melihat kenyataan bahwasanya hidup di dunia itu hanya ukuran asyiyah. Asyiyah itu adalah waktu asar kepada maghrib, dari asar kepada maghrib sore. Seitu aja hidup di dunia itu panjangnya, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat.
baru tahu ukuran hidup di dunia itu hanya asyiyah, sore atau awuha dari subuh sampai duha. Tahunya bahwasanya perjalanan dunia ini sebentar. Kalau sedih, sedihnya pun sebentar. Kalau bahagia, bahagianya pun sebentar. Kalau lelah, lelahnya pun sebentar. Kalau kaya, kayanya pun sebentar. Kalau miskin, miskinnya pun sebentar. Itu dunia sudah diketahui. Dan akal sehat mana saja pasti akan menerima. Kenapa? Karena sudah banyak dilihat oleh fakta dan fakta-fakta bahwa kawan-kawannya sudah ada yang matian, ada yang meninggal. Itu kan sudah fakta. Dan dilihat olehnya bahwasanya kawannya yang masih muda dan doi meninggal. Orang tuanya dahulu meninggal. Anaknya bahkan yang lebih muda darinya dahulu meninggal. Sudah melihat bahwasanya dunia itu sebentar. Tapi adanya dia masih melakoni kepada itu dunia, masih cinta kepada itu dunia. Kenapa? Ya sebelum penyakitnya itu tidak bisa diobati kecuali dengan cara apa? Kata Imam Ibn Athaillah, khaufun mus'ijun, takut kepada Allah dengan begitu dahsyat. Artinya ketakutannya kepada Allah itu bukan main. Bukan main-main, ketakutannya sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan rasa takut itulah yang akan merontokkan daripada hawa fil ghalab, yaitu dorongan yang tidak baik di dalam hati yang merupakan sumbernya adalah hubbud dunia. Coba lihat orang takut dengan serigala. Kayak apa aja sombongnya ini manusia. Ketika datang serigala di hadapannya, pangkatnya, kekuatannya, kepintarannya sudah mulai dari normal. Hilang semuanya, muka mencincin, dalam sandal tertinggal, jam terbunuh, HP hilang, gak ada masalah lagi. Yang penting diri selamat. Kenapa? Takut kepada serigala meluluh lantahkan kesombongannya. Apalagi takut kepada Allah, meluluh lantahkan yang namanya hubbud dunia. Dan yang kedua adalah syauqun muqriqun, rindu yang bergelora kepada Allah. Ini dua tanda bagi orang yang akan dicabut oleh Allah dari penyakit kronis di dalam hati, yaitu hawa fil qalbi. Ya Allah, supaya menambahkan keyakinan kita bahwa dunia ini hanyalah tempat yang tidak ada indahnya, kita lihat esensi atau hakikat itu dunia. Bagaimana kita melihat hakikat dunia? Tentunya melihat dari yang menciptakan dunia, melihat uraian dari yang menciptakan dunia. Belum kasih contoh, itu kopi apa tuh? Kopi apa? Kopi susu. Kopi susu. Kopi siram, kopi susu kan? Bercampur kan? Yang tahu takaran gulanya di kopi susu itu siapa? Yang ngolah, ya kan? Kayak juga yang tahu takaran dunia ini siapa? Yang ngolah dunia, bukan kita. Yang tahu hakikat dunia ini siapa? Ya, yang ngolah dunia. Kayak dia ngolah untuk tahu adonannya, berapa tepungnya, berapa gulanya. Karena dia yang ngolah untuk, jadi dia tahu takarannya. Bagi yang ada ngolah untuk, mana tahu? Asal makan aja, asal menikmati saja. Lalu kita lihat dan kita dengarkan pemberitahuan daripada Allah yang telah menjadikan ini dunia. Apa kira itu esensi dunia? Apa kira itu hakikat dunia? Ujar Allah wa'alamu annamal hayatud dunia la'ibun. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, hanya sana yang namanya hidup di dunia itu hanya la'ibun. Apa itu la'ibun? Permainan. Permainan. Tahu dia arti dalam permainan? Jemaah, apa arti dari permainan? Tidak ada keseriusan
keseriusan di dalam kehidupan dunia ini. Buktinya tidak ada keseriusan. Sesugih kayak apa aja, ya hebat kayak apa aja pangkatnya, tetap bisa bergulir, bisa berputar, bisa yang tadinya menang besok kalah, yang tadinya kalah besok menang. Permainan seperti itulah dunia. Bisa jauh-jauh dan kadang-kadang melihat di dunia itu kayak apa, lihat di suasana politik, itu suasana dunia. Coba politik ialah disebut dengan pesta rakyat. Kita berpesta untuk menentukan siapa presiden kita, lalu kita diberikan hak untuk memilih. Ketika kita memilih orang yang kita yakini pantas untuk menjadi presiden atau calon atau menjadi wakil presiden, maka kita coblos nomor berapa. Setelah kita coblos, masuk itu suara kita. Boleh jadi suara kita itu dipakai, boleh jadi tidak dipakai. Boleh jadi suara kita berpengaruh dalam suara pilihan yang lainnya, menambahkan nilai atau hitungan lainnya. Boleh jadi tidak ada gunanya, tergantung siapa. Atau bisa jadi juga suara kita itu mempengaruhi dengan keadilannya, kejujurannya dan lain sebagainya. Tetap saja permainan akan terjadi di dalamnya. Yang tadi musuh menjadi kawan lagi. Coba lihat ini. Yang tadi 3 calon atau 2 calon berlawanan. Setelah jadi yang satu berkawan ada. Berkawan pulang. Permainan. Dan yang seriusnya. Itu dunia permainan. Tidak ada keseriusan di dalam dunia. Semuanya hanyalah permainan, kecuali orang yang menjadikan dunianya untuk akhirat. Itulah orang yang serius menjadikan dunianya sebagai jalan kebahagiaan selama-lamanya di akhirat. Bagi orang yang hanya menjalani dunia sekedar dunia, dia sedang bermain monopoli, dia sedang bermain catur, dia sedang bermain mainan dunia. Hati-hati permainan. Apabila dia menganggap serius, dia akan stres, stroke, sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dia telah menganggap sebuah permainan dengan sebuah keseriusan. Orang untuk main bola kalah, stres, kira-kira waras kan ada ya? Jangan. Atau orang itu kalah dalam politik, tidak dipilih, ya stres, stroke, waras atau ada. Kalau dia stres, stroke, menandakan dia kagak waras dan menandakan dia tertipu dengan permainan. Dia menganggap keseriusan di dalam permainan dunia. Hati-hati, kalau salah-salah langkah kita akan dipermainkan dunia. Yang kedua, walahun. Dunia ini ujar Allah hanya saja sesuatu yang melengahkan, lengah, apa lengah? Lupa. Dunia ini bisa melupakan jalan pulangmu. Dunia ini bisa melupakan akhiratmu. Lahun. Hati-hati ujar Allah. Yang ketiga, dunia ini wazinatun, perhiasan. Kayak apa aja banyaknya perhiasan, tidak akan menjadi manfaat kalau tidak ada dukungan materi yang bisa mengenyangkan. Umpama saja di dunia ini kan ada tumbuhan, baris kan ada, benih kan ada, buahan kan ada, apa saja kan ada kecuali perhiasan. Kira-kira perhiasan mengenyangkan kan? Punya perhiasan itu ada, emas, intan, permata itu ada, tapi benih masih ada. Kau aja makanan. Perhiasan tidak ada manfaat, hanya sekedar perhiasan. Dipasang, dipajang, ada nilai bahagia di dalam hati, sekedar itu. Mana ada orang bisa makan emas? Pikirnya kan kayak ini, adanya emas bahwa ditukar baras. Ya pun adanya masih baras kan ada, buah-buahan kan ada, bahan pokok kan ada, semuanya kan ada, tinggal emas saja deh. Apa jadinya?
jemaah? Perhiasan. Ulun kelaparan di Gunung Sahara, kan usah menunggu baras dari dunia. Di Gunung Sahara kelaparan, kadada baras, kadada orang penjualan, kadada pepohonan, kadada makan makanan. Ya kan? Yang adanya cincin ulun yang larang nih, kau makanlah. Makanya hilang. Apa gunanya nih? Ada hasilnya. Jam tangan yang mahal, hasilnya. Ada gunanya. Perhiasan. Habis itu lagi, wa tafakhurun bainakum. Dunia itu hanya sekedar berbangga-bangga di antara kalian. Hanya sekedar apa? Orang-orang yang terjebak di dalam dunia itu dia menjadikan dunia sebagai jalan kebanggaannya. Makanya lihat orang yang sudah terhubung kuat dengan dunia, cinta mati dengan dunia, hari-hari gawiannya hendak pokok-poyoan aja ya. Hari-hari mindsetnya kayak apa kalau mengalahkan harta orang, kayak apa kalau mengalahkan kesuksesan orang. Kita bukan suksesnya dunia. Orang nukar mobil ini, nukar mobil lagi itu, nukar lagi mobil anu, nukar pulang mobil itu, nukar lagi, sampai habis duit kredit ya, daras kredit ya 3 kali 3 berapa tuh? 9. Kaya kada kaya, yang penting penampilan. Itu orang dunia hanya sekedar berbangga-bangga, mengokoyoan. Ya Allah. Habis itu lagi watakatsuru fil amwali wal aulad. Yang namanya dunia itu adalah orang-orang yang ketujuh menuntut harta dan ketujuh memperbanyak anak. Apakah misi harta banyak, misi anak banyak itu salah? Jawabannya tidak. Yang membuat salah itu apa? Dia mempunyai harta banyak, dia mempunyai anak banyak, tapi karena diolah. Kan dunia ini laksana kotoran. Kotoran itu ada manfaatnya. Kalau kada diolah kan ada manfaatnya. Kalau diolah jadi manfaat seperti pupuk. Jemaah, kotoran kita tuh masih ada manfaatnya kalau kita kuburkan di tempat iwak yang makan itu. Jemaah, iwak meleleh umpama makannya pun kita yang kuning lah. Isu kita berlelehnya, nah jeleleh hanya semalam makan meninggal. Kita makan pulang lelenya. Ya. Nah, dunia laksana seperti itu, kotoran yang tidak ada manfaatnya kecuali diolah. Jadi harta banyak itu sebenarnya tidak salah kalau dia mampu mengolah untuk apa? Untuk akhiratnya. Anak banyak itu sebenarnya tidak masalah selama dia mampu mengolah harta yang banyak menjadi aset akhiratnya. Tapi sayangnya ujar Allah, banyak orang dunia itu hanya berbangga-bangga punya harta banyak, berbangga-bangga punya keturunan banyak, tapi tidak mampu untuk mengolahnya. Ya Allah. Orang yang punya kekuatan, artinya diberikan oleh Allah kemampuan untuk berikhtiar, seperti bekerja, begawi, itu bahasa zahirnya kan mencari dunia. Tidak akan menjadi masalah baginya kalau dia mampu mengolah pekerjaannya itu sesuai dengan maunya Allah. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Barakil Al-Budiyah, baru tadi malam dibaca. Di dalam kitab Barakil Al-Budiyah disebutkan ada 4 kategori orang yang bekerja di dunia. Gawiannya itu bisa menjadi wajib, pahala wajib ketika dia bergawi hanya untuk mencukupi dirinya, keluarganya, dan agamanya. Ini satu, bergawinya adalah hukumnya wajib. Kita ini Bapak Ibu, khususnya laki-laki, wajib kita itu bergawi untuk apa? Mencukupi diri kita, mencukupi keluarga kita, dan mencukupi jalan agama kita. Artinya dengan bergawi dapat hasil untuk bisa memfasilitasi hidup kita, memfasilitasi hidup keluarga kita, dan memfasilitasi jalan agama kita. Itu ibadah kita.
Ini hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah, kata Imam Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantari. Bagawinya sunnah, yaitu dia bagawi mencari harta yang lebih daripada cukup. Tapi tujuannya apa? Tujuannya liwasiya fakirah, yaitu untuk berbagi kepada orang fakir, membantu orang lain. Dia niat bagawinya mengumpulkan harta lebih daripada cukup tadi, dasar membantu orang lain. Bukan saja mencukupi dirinya, bukan saja mencukupi keluarganya, bukan saja mencukupi jalan agamanya atau jalan faradnya, juga berbagi kepada orang lain. Dia begawinya niatnya seperti itu, dapat pahala sunnah. Yang ketiga, begawi mencari duit, ya kan? Tidak dapat pahala wajib, tidak dapat juga pahala sunnah, disebutlah mubah, tidak juga berdosa baginya. Gawiannya halal, tapi tujuan bagawinya dia mengumpulkan harta lebih daripada lebih. Tadi kan lebih daripada cukup, ini lebih daripada lebih. Artinya harta itu kalau dimakan sampai mati masih banyak lebihnya. Walaupun tidak tahu matinya sampai kapan, cuma diumpamakan aja, lebih daripada lebih. Atau hartanya masih bisa diturunkan kepada anak cucunya. Tapi ketika ia bergawi, dia tidak dia niatkan untuk ibadah, dia tidak niatkan untuk maksiat, dia hanya menggawi mengumpulkan harta untuk dinikmatinya. Yang lebihnya kalau cukup tadi kan sudah wajib. Yang lebihnya untuk ia nikmati dengan keluarganya, ia nikmati dengan sanak familinya, ia nikmati dengan sendirinya. Umpama ada miskin keluarga lagi, ia nikmati sendiri. Bahasanya seperti ini duitku, Anda pertukaran mobil Mercy, ya ada masalah. Aku begawinya halal, ya itu mubah hukumnya. Anda ditukarkan rumah berapa buah, tidak ada masalah, hukumnya mubah. Ya. Ini hanya untuk dinikmati di tanah bumi, boleh dijempuri, kata Syekh Nawawi. Diniatkan hanya untuk menikmati dan untuk berhias saja. Ini tidak masalah, hanya mubah, tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Saya rugi, bisa harta banyak, tapi karena dibawa akhirat rugi, mubah saja. Yang paling bahaya yang keempat, haram. Dia begawi niatnya hendak supaya disambat sugih. Dia begawi numpuk harta banyak supaya hendak disambat sugih. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantari dalam kitab Maraqil Awliyah, hukum bagawinya itu haram walaupun gawiannya halal. Niatnya yang mengolahinya berdosa. Duit sudah cukup, ya kan? Bis itu lebih daripada cukup, bis itu lebih daripada lebih. Oke, apalagi? Tatapnya begawi niatnya supaya apa? Menambah harta, menumpuk harta supaya disambat sugih. Maka dia sudah mengambil sifat Tuhan dan mengakui dirinya Tuhan. Karena yang sugih itu hanya Tuhan. Bapak yang tidak sugih, karena jadi Tuhan kan? Yang sugih siapa? Allah. Jadi mau dalam hati hendak sugih, hendak mengambil sifat Tuhan. Kalau orang katakan dia sugih, dia kaya, itu orang yang hanya berpian hanya sekedar casing. Pada hakikatnya dia tidak punya kesugihan. Yuk buktikan yang sugih-sugih itu, ya, apakah benar dia mempunyai kepemilikan atas hartanya itu sampai kapanpun? Tidak, hanya mati sudah anak-anaknya berpikir balik nama. Zaman tanah si mati, pikirkan si anaknya balik nama. Rumah si mati, dipikirkannya balik nama. Untuk masih balik nama karena dijual langsung habis. Ya, mana yang sugih-sugih ini kok? Yang merasa memiliki harta, ketika mati, yang tadinya namanya atas nama pian sudah diganti oleh ahli waris pian. Waktu hidup, waktu kalian asetku, untuk kisahnya. Ini namanya anak. Dan gue mati masih sedikit agama itu. Daerah ya begitu daerah. Apalagi ini berlakukan peraturan hak milik tanah harus dimiliki dengan nama pemiliknya sendiri. Umpama
seperti itu peraturannya. Udah, dan gue mati, isuk langsung dah datang ganti namanya. Ya Allah. Andai saja kan di balik nama semua pakai mobil masih nama ampun si mayit si jenazah, tatap waktu hidup yang dicari KTP yang mati. Dicari KTP yang mati, dicari KTP yang mati, tentunya kadang kau menikmati. KTP-nya ini dipakai, tapi nikmati kadang. Si ampun anak, maaf, si ampun mobil lama-kelamaan Anda menjual juga. Anda menjual pula, si tukang ini minta balik nama yang dipertahankan tadi oleh si anaknya agar nama abah mamanya tetap menjadi kepemilikan si mobil, tetap juga ujung-ujungnya berganti. Andai kata juga kada dijual, dikoleksi, ini kira barang berharga, ini adalah barang antik, ini adalah warisan kuitan disayangi, dagui mati si anaknya, si cucu masih ada pertahankan. Ya kan ada orang sayang dengan barang berharga kan, karena dibeli kuitan historisnya mahal, karena dijualnya, dijaga dan dirawatnya, dan nama ampun kepemilikannya tetap dimilikan nama abahnya, nama si mayit, nama si yang meninggal, dan buinya yang menjaga yang merawat tadi meninggal, cucunya, buyutnya masihlah pertahankan. Daerah Pak kelihatakannya hancur sebayu-bayunya. Boleh jadi diperlukannya dijualnya dan ganti nama, ganti kepemilikan, pindah tangan. Andai saja pula kadang juga dijual sampai anak cicit cucu apa lagi namanya tuh. Ya, ini kan kita pembahasan masalah bahasan yang ada saja tuh manusia pasti membantah masalah ini. Maka jawabannya sekuat apapun dia menjaga nama baik, nama si kepemilikannya, tetap hanya sekedar nama yang tercantum, tapi tetap yang mengakui adalah anak cicitnya. Namanya saja tercantum di BPKB, tahun ini mobil siapa, mobil apa, ya kan? Sebentar pengumuman kan, enggak, umpama di Jaya di alam barzah di ilustrasi. Ujar siapa? Ujar si malaikat jika ada hasilnya pujian-pujian sebulan itu biar aja sudah nasib jika meninggali mobil lawan anak yang ada taat lalu mobilnya dibawanya ke HBI. Jika meninggali rumah lawan anak yang ada soleh lalu anaknya dijadikannya diskotik, dijadikannya tempat pelacuran. Jika meninggalkan harta kepada anak yang kada bisa berbalas budi, hartanya disimpan karena dikeluarkan untuk ikam. Nah, nyesal kada? Ikam juga mulai bahagia belajar di pengeluaran anak ikam yang beratan itu deh nasib lo. Coba itulah dunia. Lalu kata Allah, yang namanya dunia kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Dunia itu laksana hujan yang turun dari langit lalu membasahi bumi, tumbuhlah tanaman, orang petani bangga kagum dengan tanaman-tanaman yang tumbuh itu. Tsumma yahiju, kemudian tanaman itu mengering, fatarahu musfarra, kemudian petani itu melihat yang kering itu menjadi menguning. Apa tanamannya tadi? Fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama, kemudian tanaman itu hancur lebur dan tidak tersisa. Habis. Itulah dunia kata Allah. Nah, Allah yang jadikan dunia, Allah yang tahu hakikat dunia, dan Allah sudah kasih tahu itu hakikat dunia kepada kita. Tapi karena cinta dunia itu melekat di dalam hatinya, dia masih tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh sang pembuat dunia. Masih tidak percaya? Buktinya masih banyak yang menyesal dunia mati-matian hingga meninggalkan Allah. Buktinya banyak orang yang mati-matian menyasar dunia meninggalkan akhiratnya. Ini bukti orang itu kada percaya apa yang diucapkan oleh sang pembuat dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Hanya saja kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang di dalamnya ada kenikmatan menipu. Kenikmatannya menipu,
Buktikan ya kenikmatan dunia ini menipu. Biar makan durian nyamannya sampai mana? Masih hijau, habis itu habis kesini hilang dan hilang, ditipu oleh dunia. Nikmatnya setengah. Tapi dia mencari duitnya kesentuhan durian berapa jam? Cari duitnya tuh gak sentuhan durian berapa jam? Ada yang seharian dapat duitnya tukar durian sebijam belum dapat. Ibu, hati, ayo ya kita makan durian. Makan durian, habis itu durian nikmatnya sudah hilang, ya nikmatnya menipu tadi hilang. Jadi kotoran keluar pikirnya makan apa kita? Habis duitnya kesentuhan durian. Ya. Makanan pulang kita makan, nyamannya hanya sampai di sini. Begitulah orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia. Dia habis-habisan ditipu oleh dunia. Ya kalau orang bahasa Banjar jadi sampai orang pohon ada intai. Sudah tahu ditipu dunia. Kun bergaring-garing menyesal dunia. Bergaring-garing menyesal dunia. Coba pikirkan, dia berkawin, menyesal dunia. Aku garing masuk rumah sakit, pikiran aku menghabiskan hartanya. Ya, habis pulang hartanya, akhirnya dia hidup di dunia, ada untungnya. Sembahyang ada sahabat, belajar ada sahabat. Jasa dunia, garing menghabiskan dunia. Jasa dunia, garing habis dunia. Dia habis duitnya. Apa nikmatnya? Ya Allah. Jadi kadang aneh kita melihat orang yang sibuk dengan dunia ini aneh. Dia korbankan waktu kebersamaannya dengan keluarganya. Dia korbankan waktu dirinya sendiri. Untuk istirahatnya pun karena diberikannya, untuk makannya pun karena dijaganya. Aneh orang seperti ini, aneh, rugi. Uyuh mengumpulkan harta tapi tidak kau menikmati dan gue mati lagi anu. Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azakumullah. Buanglah daripada hubud dunia dengan cara apa tadi? Khaufun mus'ijun wa syauqun mukhriqun. Rasa takut yang dahsyat kepada Allah dan rindu yang bergelora kepada Allah. Dengan demikian akan terjabutlah penyakit kronis yang ada di dalam hati, yaitu hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ini akan mengarahkan dari sumbernya yang ada baik, yaitu hubud dunia, kepada takabur, ujub, riya, sum'ah, hasad dan lain sebagainya. Kalau penyakit ini kadang kita buangi sebelum mati, maka kita mati membawa penyakit ini dan kita tidak akan selamat ketika berhadapan kepada Allah. La yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta dan anak kecuali ketika menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang tidak membawa penyakit sampai mati. Hati yang kadang membawa rasa pertama hubud dunia, cinta lawan dunia. Cinta lawan dunia ini ciri-cirinya yang harus kita koreksi diri kita, harus melihat orang lain. Kita lihat diri kita. Tandanya orang itu cinta dunia, berat sekali dia mengeluarkan hartanya untuk akhirat, tapi ringan sekali dia mengeluarkan hartanya untuk dunia. Itu ciri-ciri orang cinta dunia. Untuk dunia dia mati-matian keluarkan itu harta, tapi untuk akhirat pisik. Kagak papat banyu di gagang pada titik kok pamalah yang merajut medit sengke dan apa namanya begitu. Ya, orang seperti ini tanda hubud dunia. Untuk dunia dia rela berjalan habis duit dasar dunia karena mikir, karena merasa menyesal. Tapi untuk akhirat mikir, mau yang tadinya menyumbang di masjid 10.000 menyesalnya kenapa? Di kantong terbawa duit 10.000, hendak kada dikeluarkan, supan lawan kawan dihingga gengsi masuk apa nih? Kalau badan kada terbawa duit halus, ibu 10.000 yang menggak rokok, awalnya jadi menggak rokok. Hujan, padahal duit 1 ya kok. Untuk akhirat disesalinya apabila dikeluarkan. Tapi untuk dunia habis, datang dari mall, lihat di ATM, ternyata pengeluaran di kartu ATM 7 juta masalah. Santai ya, ada yang mengucap yang sayangnya duit kita dada, malah mengucap kita esok kita murah duit untuk pulang ke mall kan. Aneh ya,
Ini orang hukum dunia. Untuk dunia dia tidak sulit mengeluarkannya, tapi untuk akhirat dia sulit mengeluarkannya. Ini tanda orang hukum dunia. Hati-hati orang yang hukum dunia ketika sakaratul mautnya sakit. Orang yang lagi bercinta itu susah untuk dipisahkan. Begitulah orang yang bercinta dengan dunia dipisahkan oleh malaikat maut dengan dunianya, seperti orang yang mau dipisahkan antara pasangannya. Susah. Jangan malaikat, aku cinta, aku sayang, jangan dipisahkan dengan dunia. Nah, itu orang cinta dengan dunia itu dicabut oleh malaikat maut, sakit matinya. Dia tidak terima berpisah dengan dunia yang dicintainya. Nah, jadi Bapak Ibu supaya mati nyaman, mati enteng, husnul khotimah, yuk pegangan tangan, buang cinta dunia, buang. Tapi ingatlah, membuang cinta dunia bukan membuang harta, nyon pula. Kalau aja pian buang cinta dunia, lalu pian kulit, wah mobil pian buang, gaji pian buang, handphone pian buang, muka itu ulun nyebutnya. Membuang cinta dunia artinya mengolah dunia yang dimilikan oleh Allah untuk akhirat. Selesai. Olah kendaraan pian itu untuk manfaat sampai ke akhirat. Olah mobil pian itu supaya manfaat sampai ke akhirat. Olah rumah pian itu supaya manfaat sampai ke akhirat. Akhirat. Ya rumah dijadikan di dalamnya ada yang baca Quran, anak disuruh baca Quran, seorang baca Quran, seorang sembahyang. Umpama ada duit lebih, umpama Anda memakmurkan rumah supaya bertambah cahayanya, diupahi orang menghafal Quran, membaca Quran sebulan sekali khatam, umpama orang 10 diundang. Nah, wahai orang yang hafal Quran, bacakan Al-Quran di rumahku setiap sebulan sekali. 10 orang berarti 3 juz seiko, ya kan? Kan 10 deh, berarti 3 juz seiko. 3 kali 10 30 juz. Nanti bari nya, beri makan nya, hubungannya membaca Quran di rumah, jadi kita bawa ke akhirat. Kenapa? Disalurkan ke akhirat. Pian tuh boleh umroh, punya barang bawaan banyak. Itu nyusahkan tidak? Menyusahkan tidak? Bangga ada pian waktu boleh membawa barang banyak. Tadinya bangga, pas di pemeriksaan di penimbangan sakit kepala. Sakit kepala bisa ditinggal orang, bisa orang bayar. Mau ada duitnya. Kadang ada duitnya, pikir pulang isinya baju warna, bayarnya nggak ada baju di dalamnya. Ya, mikir kayak itu juga boleh, ya kan? Supaya enteng membawa dunia ini ke akhirat, kirim dulu, kargokan dulu. Jadi kada salah kita yang mau yuk kargokan jadi bulik ke akhirat melingkar. Di akhirat sudah dikirim. Masuk ke dalam surga, malah kita kotak kargo dipisah lah. Surga itu lebih daripada itu. Cok dibuka, wah sampai sudah kiriman kita umumnya. Cak, wah sampai dah. Ya Allah, bulik melengkap nyaman. Nah, jadi kirim pegang. Ada kawas sekali sih pegang. Jangan pernah menahan harta, menahan tenaga, menahan pikiran untuk akhirat. Rugi. Jadi harta yang ada gunakan untuk akhirat, tenaga yang ada gunakan untuk akhirat, pikiran yang ada gunakan untuk akhirat, hingga akhirnya semuanya terbawa ke akhirat. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم